Oke, kita sudah punya KD, satu KD. Apa saja isi dari satu KD tadi? Yang pertama pasti ada modul, ada feedback, ada tugas, ada ulangan. Boleh juga ditambahkan yang tadi yang saya sampaikan itu adalah minimalnya Bapak Ibu, standar minimal. Kalau mau ditambahkan juga bisa. Pertama kita siapkan dulu modul. Kita ambil satu bab tentang akuntansi dan operasi bisnis. Berarti agar siswa lebih mudah untuk mengerjakannya, kita hapus bab-bab yang lain, kita tinggalkan bab 1. Ini saya hapus, ya delete. Kemudian yang ke bawahnya juga saya delete. Ini ke bawah saya delete. Delete-nya pakai Nitro PDF, Bu, Pak. Nah, ini bab 2-nya ke bawah juga saya delete. Oke, lalu PDF ini kita simpan dengan nama yang baru, kita save as, namanya misalnya tadi nama KD-nya adalah akuntansi dan operasi bisnis. Berarti ini bab 1, akuntansi dan operasi bisnis. Kita save. Lalu kita lampirkan di sini, kita tambahkan activity yang baru, namanya adalah file. Kalau Patang pakai di copy dari Word ke Facebook payah. Tabel payahan, Bu. Bisa ini payah. Tapi kalau PDF kan aman. Atau bisa juga Ibu buat dalam bentuk PDF, Ibu buat dalam bentuk Word, lalu Word itu disimpan jadi PDF, bisa juga. Yang dilampirkan adalah file PDF-nya. Langkah-langkahnya adalah kita klik file. Tadi kita klik add activity, kita klik file, lalu kita tekan tombol add. Kita buat namanya, nama modulnya, modul bab 1 akuntansi dan operasi bisnis. Jangan lupa dibuatkan perintahnya Bapak Ibu, agar mereka tahu apa yang harus dikerjakan. Bacalah modul berikut ini dengan sungguh-sungguh. Untuk membaca, klik file, klik aktivitas, activity, lalu open file. Ketika dia klik, lalu baru bisa tampil filenya. Dan jangan lupa, ini kita tambahkan dulu, select file PDF tadi. File PDF tadi ada di dokumen. Nah, ini dia bab 1 akuntansi dan operasi bisnis, hanya 167 KB saja. Kita upload. Ini sudah ada modul. Dan jangan lupa Bapak Ibu, di setting bagian activity completion. Ini yang tadi menjadi syarat untuk mengikuti ulangan harian. Dia harus baca buku, dia harus baca modul dulu, baru dia bisa melaksanakan ulangan harian. Kalau Pak Nofra sampai membuat, Pak Nofra Jayari, Pak, Bu, sampai membuat dia pakai activity yang hampir sama dengan PEP, sampai dia buat, dia harus buka modul 5 menit baru bisa melaksanakan kegiatan berikut. Bisa disetting sampai ke situ. Tapi rasanya terlalu sulit bagi siswa. Jadi kita buatkan saja PDF, lampirkan filenya, lalu kita setting activity completion-nya. Jangan biarkan mereka bisa mencentang sendiri, tapi mereka harus buka modulnya, baru bisa komplit otomatis kegiatan tersebut. Kalau sudah kita setting semuanya, yang pertama buat name, lalu isi deskripsinya, petunjuk,
lalu masukkan filenya, lalu setting bagian activity completion-nya dan tekan tombol save. Sudah selesai satu buah modul Bu PDF. Oke Bu, kita lanjut Pak. Aktivitas yang kedua adalah bagaimana kita membuat sebuah aktivitas supaya dia bagi yang tidak membaca modul, dia kembali ke halaman modul untuk membacanya. Kita lihat saja modul ini. Atau boleh pula dibuat seperti tadi. Atau yang mudahnya saja kita tambahkan sebuah activity feedback, add activity, kita buat feedback, lalu kita tekan tombol add. Ini adalah aktivitas PBM daring 1 dalam kurung feedback. Jawablah, deskripsinya, jawablah pertanyaan berikut ini. Lalu ini kita centang. Ini hanya meminta pendapat siswa dan tidak dinilai oleh guru. Tujuannya apa? Tujuannya agar ada interaksi antara sistem dengan siswa. Pertanyaannya adalah pertanyaannya belum. Kita setting juga pada bagian question and submission setting itu kita setting yang anonymous kita buat pakai username agar terekam nama siswa. Dan allow multiple submission juga kita pilih yes agar mereka bisa memperbaiki jawabannya. Dan activity completion juga kita setting jangan sampai mereka bisa centang sendiri, tapi mereka harus buka dan mereka harus submit baru bisa tercentang otomatis. Kita save. Lalu karena ini adalah feedback, di sini belum ada soalnya, pertanyaannya, kita harus klik dulu baru bisa membuat pertanyaan. Dan pertanyaan itu banyak sekali yang bisa dipilih. Kita edit question, banyak pilihan pertanyaan. Ada dalam bentuk informasi, pernyataan, ada dalam bentuk lonjar tag answer, ada dalam bentuk multiple choice juga. Tapi dengan catatan ini bukan dinilai oleh guru. Jangan sampai Bapak Ibu membuat soal ulangan harian pakai feedback, salah. Soal ulangan tetap pakai kuis dan tugas tetap pakai assignment. Ini hanya untuk membuat tempat atau membuat satu activity agar siswa bisa berkomunikasi dengan aplikasi. Contoh yang pertanyaan yang bisa kita buat. Kita pilih lonjar tag answer, lalu kita tanya di sini. Menurut Anda apa itu operasi? Saya ulangi pertanyaannya. Sesuai dengan modul yang Anda baca di atas, menurut Anda apa itu operasi bisnis? Kan bisa Bu, itu Pak, bisa tuh Pak. Sesuai dengan modul yang Anda baca di atas, menurut Anda apa itu operasi bisnis? Modulnya aku Pak. Modulnya akuntansi dan operasi bisnis. Bisa Pak? Bisa. Itu enak dinilai di guru tuh Pak. Dinilai di guru. Guru hanya menyanggihan tuh supaya siswa itu bisa berinteraksi. Iko buat 15 line mungkin. Nah, buat tambah sih kecil lain. Jelaskan maksimal 2 paragraf dengan bahasa Anda sendiri. Dan yang feedback tidak bisa melampirkan file. Jadi mereka harus ketik sendiri. Lalu kita tekan simpan. Sudah selesai. Kita kembali ke sini. Nah, ini sudah ada 2 buah. Ada modul, ada aktivitas feedback. Yang berikutnya membuat aktivitas, activity, assignment. Lalu kita tekan tombol add. Kita buat di sini aktivitas 2, mengerjakan tugas. Langsung saja perintahnya. Carilah jenis apa tadi Pak?
lupa Pak. Carilah jenis-jenis perusahaan yang ada di sekitar rumahmu, lewat tempat yang ada di sekitar tempat tinggal tempat tinggalmu. Foto Pak, foto perusahaan tersebut. Foto perusahaan tersebut, kemudian buat deskripsi foto, kemudian buat deskripsi tentang perusahaan tersebut. Lalu kirim ke e-learning. Nah, foto dapat langsung kamu lampirkan dan deskripsi dapat kamu tulis pada buku catatan atau bisa juga kamu tulis langsung pada kolom yang disediakan. Itu kira-kira Pak Bu. Jadi ditampilkan nih kok centang. Nah, disitulah letaknya khusus tugas, assignment dan kuis, ada pengaturan tanggal. Contohnya yang ini tugas aktivitas 2 ini berlaku mulai tanggal 29 sampai tanggal 5. Kalau tidak Bapak Ibu setting, maka otomatis dia akan berlaku pada hari tersebut sampai seminggu setelahnya. Tapi kalau ingin disetting kembali, silahkan dirubah saja Bapak Ibu. Misalnya sampai tanggal 15 atau tanggalnya tidak terbatas, bisa juga. Atau sampai tanggal 5 tapi cut off-nya ditambah sampai tanggal 20 September. Artinya dia bisa mengirim, siswa tersebut bisa mengirim dari tanggal 29 sampai tanggal 5. Tapi masih diberi kesempatan kedua sampai tanggal 20 mengirimnya. Dengan catatan ketika dia mengirim lewat dari tanggal 5, ada di situ tulisan Anda terlambat. Tapi filenya masih, dia tetap bisa mengirim. Filenya diterima, tapi ada tulisan warna merah Anda terlambat. Siswa nggak tahu Pak, tampil di siswa. Kalau tidak diaktifkan, centang ini juga tidak masalah. Hilang centang saudanya, siswa bisa kirim kapan saja sampai batasi oleh guru. Atau centang batasi. Beko kalau misalnya ada juga siswa Bu yang mengirim lewat dari tanggal 20, Bu tidak bisa mengirim itu tanggalnya lah lewat tanggal ganti sih Bu, edit sih Beko ganti tanggalnya, malah bisa juga. Nah, berikutnya yang wajib disetting adalah dari assignment ini submission type-nya. Submission type-nya di sini ada 2, ada online text dan ada file submission. Kalau kita centang kedua-duanya, mereka bisa mengetik dan bisa mengirimkan file. Karena tadi di atas diminta dan diskusi bisa kamu tulis pada buku catatan atau bisa juga kamu tulis langsung. Berarti kita harus centang yang online text. Dan maksimum nomor uploadnya paling 5 cukup. Karena dia foto. Atau 10 lah. Atau baraca tupaan. Jumlah yang file yang bisa difotonya 10 lah Pak. 20 lah. Tadi itu batasi maksimal 5 perusahaan. 5 perusahaan. Bisa 5 cukup. Iya bisa. Dalam kurung maksimal 5 perusahaan. Bisa di. Iya Pak.
Lalu yang penting lagi di dalam assignment adalah activity completion. Sama seperti tadi, dia harus mengirim, dia harus melihat, dan dia harus mensubmit supaya statusnya komplit. Dan jangan lupa, kalau saya Bapak Ibu, pada bagian penilaian grade-nya, saya tidak beri dia adalah poin 100, 90, 80, tapi agar mudah Bapak Ibu bisa pilih scale. Scale itu pilihannya, kalau dia mengirim berarti kompeten, kalau tidak mengirim tidak kompeten. Apa Bu? Nilainya nilainya tidak muncul. Pilihannya ada hanya kompeten dan tidak kompeten. Karena saya sendiri berasumsi nilai semester itu bisa diambil dari ulangan harian, dan jika nilai ulangan hariannya kurang dari yang diharapkan, guru bisa melihat dari tugas. Oh, tugasnya lengkap, tambah nilai seketik. Nah, kalau dinilai itu tambah rumit Bu. Berpikir dulu berapa nih nilainya? Oh, asal. Iya. Iya, boleh Bu. Ibu bisa pilih bagian poin. 100, 90, 95, 85. Hah? Bu? Tergantung guru. Kalau ingin mudah pakai yang scale. Pilihannya kompeten tak kompeten. Kalau kirim nilai oke, kompeten. Nak kirim tugas tak kompeten. Anak profesor dah. Mesti Bu, nak profesor je Bu. Ketahuan. Tapi sebaiknya diperiksa. Kalau perlu sekalian di komen. Nah Bu Sri, Ibu lagi komen kan? Ibu. Bu Wid, Ibu Sri tuh Bu Wid. Yang di komen sekali di tugas. Lalu kita, kalau sudah selesai ini sudah. Yang pertama tadi nama aktivitas, kemudian deskripsi, lalu tanggal, kemudian submission tipe, kemudian grade, dan lalu ada activity completion. Dan perlu juga diketahui Pak Ibu, pada assignment itu bisa dilampirkan file. Kemarin itu matematika kita buat melampirkan video. Jadi contohnya seperti ini. Siswa disuruh mengerjakanlah tugas berikut ini pada buku catatanmu, kemudian foto upload ke learning. Ada 5 buah di situ kegiatan, dan kelima-limanya belum pernah diterangkan oleh guru. Tidak pandai siswa mengerajuan. Dilampirkanlah video cara mengerajuan soal tadi. Video bisa dilampirkan, tapi dengan maksimal ukuran hanya 5 mega. 5 mega bisa. Kalau sudah ini kita tekan tombol save. Nah, sudah selesai aktivitas 2. Saya membaca modul. Di bawah saya lihat tadi ada pertanyaan tentang buatlah 3 contoh fungsi 3 fungsi akuntansi keuangan. Dan ini akan di bawah soalnya dalam bentuk esai. Akan saya ubah menjadi pilihan ganda, bukan pilihan ganda tapi multiple answer. Bisa milih banyak. Bukan milih C. Bisa milih. Kita tambahkan di sini add activity. Kita buat kuis berarti. Kita tekan tombol add. Lalu namanya ulangan harian 1 akuntansi dan operasi. Jangan lupa dibuatkan perintahnya. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Lalu ini dicentang. Timingnya juga disetting kalau ingin. Tapi kalau Bapak Ibu ingin ujian ini bisa diakses tanpa internet, timingnya tidak boleh dicentang. Kita sudah pernah coba, siswa itu bisa juga ujian tanpa internet, tanpa pakai data, tanpa koneksi ke wifi, bisa ujian. Dengan catatan timingnya tidak diisi oleh guru, dan pada bagian extra restriction on attempt dipilih
show more, ada pilihan di situ. Allow quiz to be attempt offline using mobile app, di-yeskan di sini. Siswanya bisa ujian tanpa internet, tanpa wifi. Seperti itu. Tapi banyak guru juga yang tidak ingin ujiannya pakai offline. Gurunya biasanya, ibu aktifkan ujian jam 10 sampai jam 3, silahkan dikerjakan, ibu tunggu. Banyak begitu. Tidak masalah, ya harus begitu nak sih. Kalau enggak, jika sedang ujiannya sambil kerja yang lain. Tidak dicentang. Kalau ingin ujiannya bisa diakses offline, timingnya tidak dicentang. Tapi jika tidak dicentang, harus dicentang. Ini misalnya waktunya 90 menit satu ujian, dan ini akan otomatis tidak bisa yes dia. Lalu kalau untuk ujian yang disetting berikutnya adalah ini quiz ya Bapak Ibu. Jangan lupa disetting grade-nya, jangan dibuat unlimited, karena settingan standarnya adalah unlimited, diganti menjadi berapa kali Bapak Ibu izinkan siswa itu untuk ulangan harian. Misalnya 2 kali, dan average nilainya boleh seperti itu. Lalu jangan lupa pula dia harus, jangan sampai mereka bisa centang sendiri. Dipilih seperti ini. Student must view this activity to complete it, dan yang kedua student must receive a grade to complete this activity. Kalau sudah selesai, ditekan save and return to course. Sudah selesai ulangan. Aktivitas ulangan sudah dibuat tapi tidak ada soal. Ini yang terjadi kemarin dengan Ibu Zulda Eka Putri. Ulangan sudah dibuat tapi tidak ada soalnya. Dan jangan lupa Ibu membuat soal ulangan harian, dibuat di dalam sini, misalnya diedit ini, edit setting, lalu di sini dibuat di deskripsi. Jangan di deskripsi dibuat soal ulangan harian. Ada kejadian seperti itu. Yang di deskripsi itu kalau tugas, ya di deskripsi dibuat petunjuk soalnya, perintah. Tapi kalau ulangan harian, diklik dulu ulangan hariannya, diklik, lalu edit quiz, kemudian kita add question. Bisa dari question langsung di sini atau dari question bank. Saya contohkan multiple choice. Ini soal nomor 1. Soalnya ini. Ini di copy. Sini. Nah, ini. Akuntansi keuangan biasanya meliputi tiga fungsi, yaitu pemilihan, pencatatan data, analisis data, dan menyiapkan laporan bagi pengguna. Saya jadikan ini soal multiple answer. Ini di cut ini, cut, pindahkan ke bawah, multiple answer, choice-nya 1. Nah, ini. Yang kedua, analisis data. Ini juga saya cut, saya pindahkan ke bawah. Lalu yang ketiganya juga saya cut, menyiapkan laporan bagi pengguna. Ini kayak cut, saya tambahkan di nomor 3. Sudah, 3 saja jawabannya cukup. Multiple choice itu bisa 3, 2 juga bisa. Dan ini kita pilih multiple answer allow. Jadi kalau multiple answer allow ini berarti adalah 100. Ini kita tes dulu, ini 100 dan ini juga 100. Kita save dulu, bisa enggak? Bisa nih? Bisa enggak? Oh, enggak bisa. Berapa? 30% berarti. 33% di sini.
ya kan? Di sini juga 33% dan di sini juga 33%. Oh, aduh, Iko harusnya non. Jangan diberi nilai untuk jawaban yang kosong. Oh, saya. Sudah Bu. Seperti ini tampilan multiple answer. Kalau ini centang 2 dapat 60% dari poinnya. Kalau centang 3 lebih ya. Kalau centang 1 ya sekian sih dapat 30%. Itu multiple answer. Kalau multiple choice ya udah biasa. Yang saya perbaiki soalnya kembali tadi untuk coba ini. Akuntansi keuangan biasanya meliputi 3 fungsi, yaitu ini kita ganti menjadi titik 2. Atau boleh juga dibuat dalam kurung di bawahnya, jawaban boleh lebih dari 1. Sudah selesai satu soal. Save change. Soal yang kedua, kita lihat lagi di sini. Kita bisa ambil dari rangkuman. Kita bisa juga ambil dari paragraf atau rangkuman. Atau ini juga bisa, Bu. Ini gambar ini juga bisa. Ya kan sendiri. 1 identifikasi, 4 ini drag and drop. Yang paling mudah itu adalah soal benar salah, true false. Contoh, ini saya blok, lalu saya copy ini, saya letakkan di sini. Saya buat soal baru, nama soalnya adalah true false. Add. Ini nomor 2, paste yang tadi, lalu atur kata letaknya, susun kembali. Lalu diatur, kita atur. Nah, sudah diatur. Kita enter ini, kita buat petunjuk di atas. Pilihlah benar atau salah pernyataan di bawah ini. Bisa Bu Sri? Pak, bisa nak diberi mereka Pak? Awak gue pernyataan mereka Pak? Oh Pak. Awak gue pernyataan mereka, jadi aku lihat. Pilihlah benar atau salah pernyataan di bawah ini. Kontribusi para akuntan terhadap istilah mereka. Begitu Pak. Karena ini kita ambil dari buku, pasti jawabannya adalah benar sesuai dengan buku. Kita buat ini true. Kalau sudah sih soal. Soal berikut, misalnya Ibu nih soal drag and drop. Iya. Semacam boleh juga multiple choice. Esai boleh juga, tapi kalau esai dengan catatan Ibu susah memereso. Lanjut. Nah, new question kita bisa ambil dari itu bisa juga Mak. Organisasi profesi akuntan di Indonesia yang disebut dengan Ikatan Akuntan Indonesia IAI. Ini bisa kita jadikan soal matching Bu. Atau jadi soal drag and drop juga bisa. Iko blok Pak. Murah soalnya Pak. Iko blok. Pak copy Pak paste di situ. Di new question Pak pilih drag and drop into text. Add. Yang ke nomor 3, Pak pasti satu paragraf tadi. Biasanya awak mengambil paragraf kesimpulan atau rangkuman. Iko disusun ya. Susun dulu. Yuk, wah ini buat jadi TN Bu. Pelayanan jasa akuntansi. Iko wakat ganti jadi 1. Yang wakat tadi pindah ke bawah. Lanjut yang kedua nilai. Akuntan yang berfungsi pada akuntansi. Iko wakat.
itu bisa dipakai. Itu wakat ganti jadi 2 lah. Yang kata dia pindah ke bawah. Lanjut apa kira lain? IAI ya. Ikatan Akuntansi Indonesia. Iko wakat nanti jadi 3. Malah harus tambah cek lagi keuangan. Itu yang salah ya. Ya simpan. Lah jadi cek soal itu soalnya mengekang tuh akuntansi publik berkenaan dengan pelayanan jasa akuntansi bagi masyarakat. Akuntan yang berfungsi pada akuntansi disebut sebagai akuntan publik. Nah, itu harus tahu. Tidak perlu pakai soal esai. Bervariasi ya soalnya. Apa Bu? Ya. Jangan diatur poinnya Bu. Jangan diatur poinnya. Lihat yang ini Bu, lihat. Ini kan ada 111, padahal di atas totalnya 100. Tidak perlu diganti-ganti Bu. Biarkan saja, otomatis aplikasinya sendiri mengatur. Iya. Biarkan saja aplikasi yang mengatur dia. Patang ada wak cari punya mis sendiri. Kalau diikutnya 20 ya mis 20. Tapi wak pun bingung jadinya ketika membackup merestore. Tapi pas dicoba yang standar mereka bu alah diatur sih seorang di aplikasi. Iya. Dan kalau soal pilihan ganda pasti Pak Ibu bisa. Pakai Sampi bisa, pakai langsung diketik juga bisa, sudah ada panduan sebelumnya. Tambahan cile Bu soal mungkin bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Wah ini gue matching nih Bu. Soal matching. Pemilik perusahaan kelompok pengguna yang biasanya memerlukan informasi akuntansi keuangan adalah itu kok bisa teman atau mungkin bisa Ibu ganti soalnya lebih rancak. Add new question yang baru namanya matching. Add ikon nomor sampai cocokkan sesuaikan kelompok Iko wak jadiin matching kelompok pengguna yang bisa memerlukan akuntansi keuangan di bawah ini. Sesuaikan kelompok pengguna yang biasanya memerlukan akuntansi keuangan di bawah ini dengan informasi yang disediakan. Apa Bu? Matching Bu, iya, matching. Alah gue mereka tinggal tambahan yang tadi. Questionnya, answernya. Questionnya yang ikut pemilik perusahaan. Coba copy, pasti di situ. Answernya Bu bawah. Menggunakan copy ke satu, yang kedua lagi matching kreditor perusahaan. Answernya menggunakan copy paste. Yang ketiganya jawaban sih yang diisi. Misalnya jawabannya copy pasti sudah saya cek. Jadi soal matching
Kalau diklik, nah itu perusahaan, informasi yang dipakainya untuk menggunakan informasi ini, gitu. Gitu. Iko cerita tahu, Iko apa bisa merancang. Sampai di situ sudah selesai 4 buah kuis, cukuplah 4 atau 5. Kemudian kita jangan lupa kita shuffle dan kita save. Selesai modul, feedback, tugas dan ulangan harian.